Ya, ini sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, Man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dunia adalah ambisi dia, jadi dia bekerja untuk dunia, dia nabung untuk dunia, dia membangun untuk dunia, semua usaha dia buka usaha baru, dia buka cabang baru dari usahanya, semua ambisinya dunia. Apa kata Nabi SAW? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Orang kaya yang miskin. Orang kalau ambisinya dunia, demi Allah dia punya uang 1 triliun, kalau dia masih ingin 2 triliun berarti dia miskin. Fakir, miskin dia. Ja'alallahu faqrahu baina ainai wa shattata alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Allah akan cerai beraikan urusan dia, dan dunia tidak akan datang kepada dia kecuali yang sudah ditentukan kepada dia. Yakni dia capek malam gak bisa tidur mikirin dunia, padahal kalau dia gak mikirin dunia rezekinya tetap. Tapi itu azab. Allah azab dia. Ana ya kadang-kala ana sampaikan, ada enggak tukang becak yang mengasuransikan becaknya? Pernah lihat tukang becaknya diasuransikan? Enggak. Padahal dia miskin. Seharusnya dia lebih khawatir nanti becaknya dicuri, becaknya ketabrak. Tapi antum melihat orang yang kaya raya mengasuransikan anaknya. Anaknya diasuransikan. Anak, ya Allah. Betul kata Nabi SAW. Allah jadikan kefakiran di depan matanya. Takut dia hidup dengan dihantui kemiskinan. Nanti gimana anaknya, kalau aku mati nanti sekolah anakku gimana? Dia punya mobil semua diasuransikan. Karena dia takut. Nanti kalau tabrakan gimana? Kalau tergores gimana? Selalu bayang-bayang ketakutan itu ada pada diri dia, sehingga dia hidup lebih miskin dari orang miskin. Urusannya tidak pernah selesai. Gimana urusannya tidak pernah selesai? Ya, orang miskin wajarlah. Dia sering kerja, pulang mungkin jarang pulang ya. Karena dia memang gak punya duit, dia harus kerja keras. Tapi ada orang kaya yang jarang pulang. Kau cari apa sih? Rumah udah banyak. Kau seharusnya duduk sama keluargamu, menikmati hidup ini, sama anak-anakmu, makan bersama. Makan sama anaknya jarang. Selalu makan sama pedagang-pedagang, sama pengusaha-pengusaha. Pulang ke rumah anaknya udah pada tidur. Ya, ini urusannya Allahu Akbar. Susah dia punya waktu untuk umroh bersama anak-anaknya. Selalu ada bisnis sana, ada bisnis sini. Ada seorang syekh cerita di Riyadh, cerita syekh ini. Dia berangkat ke rumah salah satu orang kaya. Ya biasa, bawa proposal untuk minta sumbangan. Ini orang kaya banyak duitnya, diminta sumbangan. Berangkat dia. Sampai sana syekh ini mengutarakan keinginannya, sama orang kaya ini dibantu. Tapi sebelum pulang ngomong orang kaya ini, "Afwan syekh, ana nih ada satu pertanyaan." "Iya apa?" "Ana kok susah tidur malam syekh." "Kok susah ana tidur?" "Ya harus minum obat tidur macam-macam." "Kenapa? Apa yang kau pikirkan?" "Yaitu ana punya usaha di Brazil, anak punya usaha di usahanya di banyak-banyak tempat, akhirnya jadi beban buat dia. Anak jadi mikirin usaha yang di sana, usaha yang di sini. Allahu Akbar." Kata syekh, "Alik malak billah." Kau gantung hartamu sama Allah. Yakni kau cari akhirat dengan hartamu, Allah akan cukupkan buat engkau. Kau gak akan kepikiran dengan harta. Kata orang kaya ini, gitu syekh ya. Iya. Pulang ini syekhnya. Ketika pulang lewat pasar,
Di pasar itu ada kuli angkut. Di sana tuh di Arab tuh ada kuli angkut yang biasanya dia punya tali dari kain ya. Dia ngangkut barang, dia ikat gitu ya. Ini kuli angkut tidur di atas kardus jemaah. Bantalnya itu talinya. Talinya diputer-puter jadi bantal. Syekh ngomong sama sahib-sahibnya, subhanallah. Tuh orang yang miliaran hartanya nggak bisa tidur. Ini di atas kardus bisa tidur. Orang lewat lalu lalang itu orang dengan kasurnya yang empuk, dengan AC-nya, dengan aromanya yang wangi nggak bisa tidur. Ada yang harus minum obat tidur. Kenapa tuh? Kau mikirin dunia, memikirkan sesuatu yang fana. Pantas kau kepikiran. Mengejar dunia ini seperti mengejar bayangan sendiri. Semakin kita kencang lari, bayangan itu semakin lari. Tapi kalau kau diam, dia diam. Kau berpaling, ikut dunia itu. Kita nggak ngejar, kita balik ke belakang, ikut dunia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, di lokasi ini yang seluas 1000 meter ini, insya Allah akan kita bangun kelas untuk putri SMP dan SMA. Yang rencananya insya Allah akan kita bangun 4 lantai. Adapun lahan ini sekarang statusnya masih milik seorang warga masyarakat ya, yang kemudian ditawarkan kepada kami Pondok Pesantren Jabal Thoriq untuk dibeli. Adapun harganya per meternya 1 juta. Jadi dana yang kita butuhkan kurang lebih sekitar 1 M. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan bagi kami Ponpes Jabal Thoriq untuk bisa segera melakukan pelunasan terhadap tanah yang sekarang sedang kita usahakan untuk kita bebaskan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.